Selamat berjumpa kembali anak-anak. Materi kita kali ini adalah materi bagian D, rumus perkalian sinus dan kosinus. Ingat kembali bagian A materi kita. Yang pertama, sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa cos beta tambah cos alfa sinus beta. Rumus yang kedua, sinus alfa kurang beta sama dengan sinus alfa cos beta kurang cos alfa sinus beta. Jika kedua rumus ini dijumlahkan, maka sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta sama dengan sinus 2 sinus alfa cos beta. Mengapa demikian? Karena dengan penjumlahan bersusun, cos alfa sinus beta tambah negatif cos alfa sinus beta itu habis. Rumus yang kedua, dari rumus yang tadi, jika dikurangkan, maka selisih dari kedua rumus ini adalah sinus alfa tambah beta kurang sinus alfa kurang beta sama dengan 2 cos alfa sinus beta. Jadi ini rumus yang kedua materi kita bagian D. Yang ketiga, rumus cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sinus alfa sinus beta. Rumus yang kedua, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sinus alfa sinus beta. Jadi rumus yang kedua ini bukan tambah tetapi kurang ya. Cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sinus alfa sinus beta. Jika kedua rumus ini dijumlahkan dengan penjumlahan bersusun, maka cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta sama dengan 2 cos alfa cos beta. Yang keempat, jika rumus yang ketiga dikurangkan, maka hasilnya adalah ruas kanan negatif 2 sinus alfa sinus beta. Tentunya ruas kiri cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Jadi kesimpulannya pada bagian D ini seperti yang Anda lihat, 2 sinus alfa cos beta sama dengan sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Kedua, 2 cos alfa sinus beta sama dengan sinus alfa tambah beta kurang sinus alfa kurang beta. Yang ketiga, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Dan yang terakhir, negatif 2 sinus alfa sinus beta sama dengan cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Kemudian untuk lebih jelasnya, perhatikan materi kita di halaman 46 sebagai contoh soal. Misalkan contoh yang pertama di situ, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai-nilai berikut. Jadi kalau soalnya tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, dengan kata lain bahwa soal-soal berikut ini adalah yang ada kaitannya dengan sudut istimewa. Yang pertama, 2 sinus 75 derajat cos 15 derajat. Berarti kita harus gunakan rumus yang pertama, yaitu 2 sinus alfa cos beta sama dengan sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Alfanya di sini adalah 75 derajat, betanya adalah 15 derajat. Perhatikan baik-baik contohnya. Maka rumus yang pertama diperoleh menjadi sinus 75 derajat tambah 15 derajat tambah sinus 75 derajat kurang 15 derajat. Kita tahu bahwa 75 tambah 15 sama dengan 90, sinus 90 ditambah sinus 60 derajat. Jadinya 1 tambah 1/2 akar 3.
Jadi menurut soal tadi tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, berarti sudut ini adalah sudut istimewa. Yang kedua, soal yang kedua atau bagian B, 2 cos 115 derajat cos 75 derajat. Jadi karena di sini 2 cos 105 derajat cos 75 derajat, berarti rumus yang digunakan adalah rumus yang ketiga. Di mana rumus yang ketiga kita sudah tahu bahwa 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Di mana alfa dari soal ini adalah 105 derajat, betanya adalah 75 derajat. Jadi gunakan rumus ketiga, jadi diperoleh menjadi cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Dan cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Demikian pula bagian C. Anda lihat bagian C berarti gunakan rumus yang ketiga. Rumus yang keempat. Di situ soal bagian C, sinus 37,5 derajat, sinus 7,5 derajat. Rumus yang keempat tadi negatif 2. Berarti rumus yang keempat ini koefisiennya adalah negatif 2. Karena dalam soal itu tidak ada negatif 2, maka ruas kanannya menjadi negatif 1/2. Jadi negatif 1/2, buka kurung, 37,5 derajat tambah 7,5 derajat kurang cos 37,5 derajat kurang 7,5 derajat. Jadi cos 45 derajat kurang cos 30 derajat. Jadinya negatif 1/2 kali 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 3. Kemudian tanda di luar kurung dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurung menjadi negatif 1/4 dalam kurung akar 2 kurang akar 3. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui sinus alfa tambah beta sama dengan 9M. 2 sinus alfa cos beta sama dengan 4/3 dan alfa sama dengan pi/2 tambah beta. Tentukan nilai M. Jadi dengan menggunakan rumus yang pertama, ya, mengapa rumus yang pertama? Karena yang diketahui di situ adalah 2 sinus alfa cos beta sama dengan 4/3. Berarti kita harus gunakan rumus itu. 2 sinus alfa cos beta sama dengan sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Di mana diketahui tadi 2 sinus alfa cos beta sama dengan 4/3. Berarti 4/3 sama dengan 9M ditambah dengan sinus pi/2. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, dari mana dapat 9M? 9M tadi diketahui sinus alfa tambah beta. Terus di situ dikatakan tadi dan alfa sama yang pi/2 tambah beta. Jadi kalau beta dipindahkan ke ruas kiri menjadi kurang, jadi alfa kurang beta. Jadi sinus pi/2. Jadi dengan memperhatikan nilai M yang ada di ruas kanan dengan menyamakan bahwa sinus pi/2 itu sama dengan 1. Pi sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90. Berarti sinus 90 derajat sama dengan 1. Jadi nilai M adalah 1/27. Saya kira inilah materi kita pada kesempatan ini.
kalau ada pertanyaan silakan. Saya harap supaya jangan di japri, di grup saja. Terima kasih.